Gue beneran kawin, bro. Sejam lagi menjelang ijab kabul. Gue udah rapi memakai setelan jas putih. Nyokap gue datang dengan wajah sumringah dengan kebaya modern khas Sunda. Duh, kasep anak mama. Akhirnya kamu nikah juga ya, nak. Biar pada diem itu. Mulut tetangga yang suka hibahin kamu homo. Bisa dijamin, nyokap jadi orang paling happy Kiowo hari ini. Nyokap ngebantu ngerapihin pakaian gue. Sambil ngelakuin itu, nyokap mengutarakan harapannya. Taulah harapan apa yang gue maksud. Harapan sejuta ibu-ibu kalau anaknya nikah. Cepet kasih mama cucu yang lucu-lucu ya, Go. Nyokap tersenyum penuh harap. Love you so much, Ma. Gue balik mengecup singkat pipi nyokap kemudian memeluk erat nyokap gue. Gue gak nyangka hari ini akhirnya tiba juga. Ini mungkin bakal jadi halaman terakhir dari kisah sang playboy kelas ikan kakap. Sepeninggalan nyokap, gue duduk sebentar di kasur gue. Setelah nyokap keluar, sahabat gue pada masuk ke kamar. Mereka kelihatan gak kalah senang ngeliat gue yang bentar lagi melepas masa lajang. Go, selamat ya. Semoga ini jadi wanita yang terakhir buat lo. Ucap Ilham seraya menepuk pundak gue. Terkesan menyindir, berkedok ucapan selamat. Amin. Kampret juga lu, Ham. Hahaha. Tangan gue sama Ilham saling adu tos. Sedangkan di waktu yang sama, Damar datang dengan senyum isengnya. Dia ini manusia yang bikin gue menjomblo lama. Dia udah ngerebut cewek yang pengen gue seriusin. Tapi gak apa-apa, itu udah jadi cerita lama. Gue udah nutup lembaran cerita itu. Udah berlapang dada gue. Cie, yang akhirnya kawin juga. Semoga lancar ya, Go, malam pertamanya. Pasti lancar lah. Udah pakar kan gue melalui lika-liku perkasuran. Siap tempur banget nih kayaknya si bapak. Gak tahu kenapa, gue langsung meluk Damar. Rasanya gue lega aja gitu pas pelukan sama dia. Kalau selama ini gue suka berantem kayak kucing sama tikus, sekarang udah beda. Sekarang kayak Teletubbies. Gas, lu gak mau apa meluk gue atau ngomong sesuatu gitu? Diem-diem bayi di pojokan. Tegur gue ke Bagas yang cuma diem di depan pintu. Kampret emang. Pas dia nikah sama Saras, kayaknya gue yang paling excited. Giliran gue mau nikah aja dia cuma diem. Bagas tertawa pelan. Pesan gue cuma satu, Go. Entar pas ijab, yuhu, Om Virgo, cie mau kawin. Buset. Gue sama yang lain langsung nutup kuping pas denger suara si tuyul yang datang seenaknya. Belum juga bapaknya kelar ngomong ke gue, dia udah nyosor aja. Om Igo. Haira datang melompat memeluk gue. Bikin badan gue yang tadinya duduk manis di atas kasur, hampir jatuh kejengkang ke belakang. Gue perhatiin penampilan dia hari ini agak feminim. Tumbenan amat pakai kebaya. Roknya sama kayak batik yang dipakai Bagas. Rupanya batik couple toh. Lucu juga. Bisa nih jadi role model gue ntar kalau pas nikah pakai baju samaan. Aduh, badan lu berat, Rah. Keluh gue ketika badan si tuyul ini sengaja jadiin badan gue sebagai tumpuan. Hehehe, maaf Om. Soalnya Rara semangat banget. Ucap Haira dengan tawa khasnya yang cempreng. Gue gak yakin dia bilang itu tanpa ada maunya. Tumben lu ngomong gitu. Ada maunya ya? Yakin nih, gak ada bakso di balik mie ayam. Tatap gue curiga. Ya enggak dong Om. Rara udah jadi anak yang baik dan manis. Dia menggeleng cepat sambil mengedip-ngedipkan matanya biar terkesan manis. Yakin gak minta uang amplop nikahan gue nih?
Jangan sampai gue lihat lu berdiri di dekat kotak amplop tamu ya. Ah, enggak kok Om. Rara gak minta apa-apa. Om tenang aja. Hihihi. Gue megang kening dia buat mastiin nih bocah gak lagi error. Gue makin gak percaya sama omongan dia. Bukan Haira namanya kalau gak ngambil kesempatan dalam kesempitan. Benar. Jujur, lu gak usah bohong. Gue udah kenal lu dari orok. Gak usah tipu-tipu gue dengan muka sok imut lu. Kata gue sambil menggelitik badan Haira biar menjauh dari gue. Dia langsung tertawa ngakak saking gelinya. Kok tua? Tahu, ralat gue. Hehehe. Kok Om Iko tahu aja sih? Tapi tenang aja Om. Permintaan Haira gak besar kok. Swear tekewer-kewer deh. Haira mengangkat kedua jarinya buat meyakinkan gue. Emang mau minta apaan Rara? Dia menggaruk dengkulnya sebentar. Agak jauh ya arah garukannya. Kemudian Rara ngomong ke gue soal permintaannya. Om beneran mau kasih apapun yang Rara minta? Asal jangan minta ikut pas gue mau honeymoonan. Canda gue yang bikin teman-teman gue yang lain ikutan ngakak. Kedua jari telunjuknya ia satukan satu sama lain seraya berucap malu yang dibuat-buat. Om, nanti kalau Om udah kawin, jangan pelit-pelit ya Om sama uangnya. Tetap jadi Om Virgo yang Rara kenal ya, yang suka jajanin Rara. Oke? Selesai ngomong, Rara langsung lari keluar dari kamar. Gue melirik Bagas selaku bapak yang ngedidik Rara jadi tukang palak uang gue. Tuh kan, anak lu tugas. Dari orok kerjanya morotin uang gue mulu. Untung gue tajir. Coba kalau enggak. Udah tidur di emperan toko gue. Ilham dan Damar ngakak ngedenger ucapan gue barusan. Bapaknya malah ngebelain si Tuyul. Lagian sih lu dari kecil ngebiasain nurutin maunya Rara. Kan dia jadi ketagihan sampai gede. Salah siapa? Nah, bener tuh kata Bagas. Siapa juga yang pas Rara kecil suka jajanin ini itu. Baru nyaho kan lu pas dia udah gede. Ucap si Damar yang ikut-ikutan mojokin gue. Untung si Ilham belain gue. Itu sih tadinya. Gue pikir dia mau belain gue. Ternyata malah sama aja. Jangan kayak gitulah. Virgo kayak gitu karena dia sayang sama anak lu Gas. Kan anak lu itu calon ratunya Virgo. Udah di lobi dari Haira masih ingusan. Hahaha. Yo ingat tuh Go. Ingat, omongan kan doa ya. Doa apaan? Rara udah kayak ponakan yang gue rawat dan besarkan seperti anak sendiri. Ponakan apa rawat jodoh dari lahir? Hahaha. Berkat omongan Ilham barusan, satu bantal guling melayang indah ke mukanya yang udah kebapak-bapaan, padahal belum punya anak. Anjir, itu kan pas dia masih kecil. Lagian gue cuma bercanda. Ya kali gitu gue nikahin si Haira. Berarti gue jadi menantunya Bagas sahabat gue dong. Terus kalau gue punya anak, si Bagas jadi kakek dong. Buset dah. Ngebayanginnya aja gue gak kuat. Pokoknya itu gak mungkin. Mustahil. Entar kalau jadi sinetron judulnya Sohibku adalah mertuaku gitu. Jijik, asli. Gak kebayang gue nongkrong sama mertua sendiri. Waktu udah menunjukkan pukul 9.30. Artinya sudah saatnya acara pernikahan dimulai. Tapi rombongan mempelai wanita gak kunjung datang. Gue udah berulang kali menghubungi Vita dan keluarganya. Bahkan sekeluarga gue udah panik aja. Apalagi nyokap yang udah khawatir gak karuan. Mah, duduk dulu atuh. Jangan seliweran. Nanti mama capek. Mungkin di jalan lagi macet. Mama kan tahu ini hari Sabtu. Jadi pasti macet parah lah. Santai mah. Gue berusaha menenangkan nyokap. Padahal hati gue sendiri geradakan panik. Minum dulu tante. Saras memberikan minuman ke nyokap yang udah duduk lemas.
Makasih, Sar. Udah hampir 2 jam berlalu, tapi Vita bener-bener gak muncul. Gue yang udah kegerahan plus panik udah ngelepasin jas gue. Dalam kondisi kayak gini, gue gak mungkin diem dong. Gue meraih kunci mobil yang ada di meja kamar. Niatnya sih mau cari Revita. Gue gak bisa tinggal diam lagi. Soalnya ini udah gak bisa dibilang telat lagi. Ini udah lama banget, tapi keluarga Revita gak nongol juga. Mau kemana, Go? Tanya kakak gue yang ikut gelisah. Pertanyaan dia gak gue gubris. Gue terus berjalan, tanpa memperdulikan yang lain. Bahkan gue berjalan melewati para tamu undangan yang udah berisik sejak tadi saking lamanya nunggu calon mempelai wanita. Belum sempat gue membuka pintu mobil, sebuah pesan masuk membuat ponsel gue bergetar. Melihat nama calon istri gue di layar handphone, gue membuka dengan cepat pesan itu. Revita. Kak, sorry banget sebelumnya. Maaf kak, kalau gue gak bisa datang di acara pernikahan kita. Kalau boleh jujur, kakak itu baik banget. Cuma Vita rasa kakak berhak dapetin cewek yang emang pantas buat jadi istri dan ibu dari anak-anak kakak. Maaf kak, bukan tanpa alasan aku batalin pernikahan kita. Hanya saja, Vita lagi hamil 2 bulan kak. Ini anak dari mantan pacar Vita. Vita gak mau ngebohongin kakak lagi. Cepat atau lambat, pasti kebohongan Vita terbongkar. Vita gak mau itu jadi penghancur rumah tangga kita nantinya. Sorry kak, please, maafin Vita. Semoga beruntung kak sama kisah cinta kakak. Gue yang membaca itu dalam hitungan detik langsung lemas. Gue menyandarkan tubuh gue di pintu mobil. Sial, gagal lagi gue. Kenapa kisah cinta gue gini banget sih? Udah ditinggal kawin sama mantan, sekarang malah ditinggal pergi sama calon istri. Udah jatuh ketimpa buah durian juga. Bangsat. Gue menendang ban mobil gue, mengacak rambut yang tadinya tertata rapi jadi aut-autan gak jelas. Raut malu dan kecewa di wajah nyokap udah bisa gue bayangin. Ini bakal jadi pukulan terberat buat nyokap. Apalagi udah ngundang kenalannya yang dari kalangan penting. Gak bisa gini. Gue harus cari cara biar nyokap gak dipermaluin. Gue menenangkan diri kemudian masuk ke dalam rumah yang udah didekorasi sedemikian rupa buat nikahan. Batin gue terus bergemuruh. Gue bingung gimana harus ngomong ke nyokap. Gak mungkin gue bilang kalau pernikahan gue batal. Apalagi mengingat kondisi jantung nyokap yang lemah. Gimana nih? Masa gue batalin sih? Kalau gue batal nikah sih gak apa-apa. Gue mah bisa nahan rasa malu. Orang gue malah sering malu-maluin. Tapi gimana sama nyokap ya? Baru aja gue ngomong gitu, ternyata pas gue masuk ke dalam rumah, suasana lagi ramai karena nyokap yang ditemukan jatuh pingsan di lantai. Nyokap diantar ke kamarnya dulu. Mata gue melihat handphone milik nyokap yang tergeletak. Ternyata gak cuma ngirim pesan ke gue. Revita juga ngirim pesan pembatalan pernikahan ke nyokap. Gue berdiri sedih melihat nyokap yang terbaring gak sadarkan diri. Tatapan kecewa yang diberikan keluarga besar membuat gue memutuskan untuk keluar dari kamar. Dari lantai 2 rumah, gue melihat para tamu undangan yang belum tahu apapun tentang pembatalan pernikahan gue. Harusnya sih pernikahan ini masih bisa jalan kalau ada calon pengganti Revita. Gak apa-apa deh gue nikah kontrak, terus gue bayar kalau ada yang bersedia. Itu lebih mending daripada ngeliat nyokap dipermaluin pas bangun dari pingsannya. Sampai seketika, sebuah ide gila muncul di otak yang kurang cemerlang. Apa gue cari calon istri pengganti aja ya? Yang datang di acara ini kan ada ratusan orang. Masa iya, satu pun gak ada yang mau gue jadiin bini? Biasanya pada ngejar-ngejar gue juga. Tapi siapa anjir? Efek pikiran yang kalut, gue gak lagi berpikir jernih. Mata gue menjelajahi seluruh ruangan acara.
Banyak wanita cantik dan menarik, tapi nggak satu pun yang bikin gue pengen nikahin salah satu dari mereka. Maksud gue, dalam situasi kayak gini, perempuan mana yang bisa gue pilih jadi istri pengganti? Gue bahkan nggak tahu karakter mereka. Sampai akhirnya, mata gue berhenti di satu titik, di mana ada Rara yang lagi memegang piring yang penuh makanan. Padahal acara aja belum dimulai, udah main makan aja tuh bocah tuyul. Gak mungkin dia, Go. Dia masih bocil ingusan. Terlalu muda buat jadi istri. Gue menepis pikiran gue, berbalik badan ngebelakangin dia. Tapi baru beberapa langkah kaki gue kembali berhenti. Teringat omongan dia di supermarket malam itu. Om, kalau butuh bantuan apapun, bilang ke Rara. Rara pasti bantu. Itu dia. Cuma Rara yang bisa gue harapin sekarang. Rasa malu, harga diri dan reputasi keluarga menjadi momok mengerikan buat gue. Rara, panggil gue, memegang pergelangan tangannya. Tapi lihat, apa yang gue lakuin sekarang? Gue malah berdiri di depan cewek belasan tahun ini. Oit, kenapa nih om? Kok ada di sini? Lah, bukannya manten harusnya di dalam om. Rah, lu bilang mau bantuin gue kan waktu itu di supermarket? Iya, terus? Dibanding dengerin gue yang ngos-ngosan, Rara lebih peduli sama makanan di piringnya yang belum habis. Kalau gitu, untuk kali ini aja, om mau minta tolong kerjasamanya ya. Minta tolong apaan nih om? Gue menarik Rara mendekat, kemudian membisikkan rencana gue. Om gila ya? Pekiknya heboh. Gue spontan tutup mulut dia, terus ngajak dia ke tempat sepi. Rara belum kelar makannya. Sayang tuh mau bazir. Oceh Haira saat gue menarik tangannya. Rah, gue nawarin lu ginian bukan buat cuma-cuma. Gue serius. Rara masih memasang wajah jahilnya. Om habis kesambet apaan? Calon istri gue kabur pagi ini. Sementara nyokap gue jatuh pingsan sampai sekarang belum sadar. Gue gak cari istri buat bener-bener gue jadiin istri, Ra. Gue beneran udah buntu. Butuh pengganti buat amanin keadaan. Gue berbicara lebih tegas, membuat Rara terdiam pada akhirnya. Tapi kenapa harus Rara, Om? Karena cuma Rara pilihan yang tersedia. Atau gini deh, gini aja. Rara boleh minta apapun setelah kita nikah. Jajan seblak sampai puas, gue ngangguk. Sampai Rara jadi nenek-nenek juga boleh. Satu lagi, Om janji gak bakal ngapa-ngapain Rara. Gimana? Rara memegang dagunya, berpikir keras. Sebenarnya bukan masalah jajan sepuasnya sih, Om. Lu gak percaya sama gue ya, Ra? Rara gak menjawab. Gue anggap sebagai penolakan darinya. Gue berangsur berjalan mundur darinya. Ya udah Ra, kalau gak mau, gak apa-apa. Sorry ya, jadi ngelibatin Rara. Namun baru beberapa langkah, Rara memegang ujung jas gue. Gue menoleh dengan alis terangkat sebelah. Kenapa, Ra? Ini bukan soal Om yang nawarin hal yang Rara suka. Tapi karena Om orangnya, Rara mau. Maksudnya? Rara ngangguk seraya mengusap hidungnya dengan jempol. Ayo nikah, Om. Anggap aja gantian sekarang Rara yang nolongin Om. Hihihi. Sekarang gue sama Rara berjalan mendekati Bagas dan Saras. Gimanapun mereka orang tua Rara, gue harus minta izin ke mereka. Ya, walau harus nahan malu sampai 7 turunan. Gas, gue mau ngomong. Bagas yang lagi megang gelas minuman, menoleh ke gue. Tatapan matanya mengarah ke tangan gue yang memegang tangan anaknya. Kenapa, Go? Gue menarik nafas dalam-dalam sebelum mengutarakan niat gue.
Gue mau halalin anak lu, Gas. Emang selama ini anak gue haram ya? Canda aja lu, Go. Hahaha. Tawa Bagas berhenti ketika sadar cuma dia yang ketawa sendirian. Sementara gue sama Rara masang muka serius. Gue serius mau nikahin anak lu. Hari ini juga.